Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Rahmawati dengan NIM 1911S1032. Saya berasal dari kelas D3B. Nah, hari ini untuk statistik praktek kita akan melakukan step by step bagaimana cara membuang data metode grup pertama. Yang satu. Jadi metode grup itu ada 3 metode, tapi sekarang kita akan lakukan yang pertama. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ada beberapa langkah juga yang harus kita laksanakan. Yang pertama, langkah pertama itu data harus diurutkan. Jadi saya mempunyai data di sini, dan data ini harus diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil atau dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu, langkah kedua, perhatikan jumlah data. Setelah data diurutkan tadi, dari yang terkecil hingga terbesar, kita harus memperhatikan jumlah data yang ada. Jadi supaya lebih mudah untuk mengetahui data terendah dengan data tertingginya. Lalu yang ketiga, tentukan rumus. Nah, di sini sudah ada 2 rumus. Rumus yang pertama untuk data min atau data rendah, dan yang data max atau data tertinggi dengan rumus X rata-rata dikurangi X1, ini X1, dibagi dengan standar deviasi. Dan untuk data max, rumusnya itu X rata-rata dikurangi dengan nilai tertinggi atau XN dibagi dengan standar deviasi. Nah, setelah itu, masukkan data ke dalam rumus. Nah, sekarang kita akan mencoba masukkan data ke dalam rumus. Hal pertama yang saya lakukan yaitu menentukan rata-ratanya dulu ya. Nah, sekarang kita akan menentukan rata-ratanya terlebih dahulu. Seperti biasa, rata-rata average blok. Dapatkan rata-rata 0,6557149. Setelah menentukan rata-rata, kita menentukan standar deviasi. Jadi F sampel ya, karena saya menggunakan sampel. Nah, untuk standar deviasinya itu 0,196965507. Nah, kita sudah mendapatkan rata-ratanya, kita juga sudah mendapatkan standar deviasinya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya, itu sama dengan rata-rata, harus pakai tanda kurung dulu ya. Rata-rata dikurangi dengan X1 atau data terendah, kita tutup kurung, bagi dengan besar. Nah, dapatkan G1 min yaitu 1,349043. Nah, sedangkan GI kritisnya kita mempunyai 1,9380. Ini harusnya ada kosongnya, tapi nggak bisa ditarik terus ya. Jadi nih, kita coba lagi. Tetap nggak bisa, jadi ini anggap aja 1,9380. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, G1 kurang dari G1 kritis. Karena nilainya lebih besar G1 kritis dibandingkan G1 min, maka data tidak perlu dibuang. Nah, data min sudah beres. Sekarang kita ke data max atau data tertinggi. Rumusnya sama, hampir sama. Rata-rata dikurangi dengan XN atau nilai tertinggi dibagi dengan standar deviasi. Sama dengan rata-rata, pakai ini. Rata-rata dikurangi dengan nilai tertinggi, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi. Dengan untuk Gmax, hasilnya kan min ya. Min 1,69718. Ini minnya tidak perlu dianggap atau kita bisa abaikan, sehingga sama dengan 1,69718. Oke, kritisnya sama ya, 1,9380.
Lalu untuk kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, G, G1 Max kurang dari G1 kritis. Sehingga data tidak perlu dibuang. Karena G, G1 kritisnya lebih besar dibandingkan G1 Max dibuang. Nah, selanjutnya, sekarang udah beres ya teknik membuang data metode grup yang satu. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara teknik membuang data metode grup yang yang kedua. Tadi sebelumnya kita sudah melakukan teknik membuang data metode grup yang pertama, sekarang metode yang kedua ya. Untuk langkah-langkahnya masih sama, namun di sini bedanya adalah rumusnya. Jika tadi rumusnya dari grup yang pertama tuh dipisahkan antara nilai terendah dan nilai tertinggi, sekarang untuk metode grup yang kedua ini disatukan rumusnya, jadi G2 rendah dan tinggi sama dengan Xn nilai tertinggi dikurangi X1 dibagi standar deviasi. Nah, jadi untuk metode grup yang kedua ini tidak perlu mencari rata-ratanya, langsung kita cari standar deviasi. ST kari dulu ya, standar deviasi sampelnya. Sudah didapat standar deviasinya berapa. Sekarang kita tinggal masukkan rumus. Jadi sama dengan Xn nilai tertinggi dikurangin dengan nilai terendah atau X1 bagi dengan standar deviasi. Nah, didapatkan G2 3,046225, di mana G2 lebih rendah daripada G-max-nya. G-max-nya untuk ini ada 3,7200. Ini harusnya ada 00 ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu G2 kurang dari G-max. Tidak perlu ada data yang dibuang. Nah, untuk metode grup 2 ini lebih sederhana ya, tapi ya teliti kita ya. Selanjutnya kita akan terakhir nih, bagaimana cara membuang data metode grup yang ketiga. Yang terakhir, pada teknik membuang data dengan metode grab 3, kita akan melakukannya ya, step by stepnya bagaimana caranya. Untuk langkah-langkahnya masih sama, datanya masih sama, namun untuk metode grab yang ketiga ini agak sedikit rumit sepertinya ya. Kita tidak membutuhkan rata-rata, kita tidak membutuhkan standar deviasi, tapi yang kita butuhkan kalau di metode grab yang ketiga itu variance. Metode grab yang ketiga dipakai saat ada data yang sedikit melenceng, entah itu Xn-nya atau X1-nya ya. Oke, lanjut langsung saja. Kita yang pertama-tama kita cari untuk variance tanpa X1 dan X2 dulu ya. Oke, cari varian sampel. Kita blocks dari yang ketiga sampai yang ke-7. Nah, sudah didapat. Sekarang varians untuk G3 tinggi. Sama rumusnya. Nah, bedanya kalau yang tadi di blocksnya tanpa satu dan kedua, kalau yang untuk varians yang ketiga ini di blocksnya dari 1 sampai yang ke-5. Jadi X6 sama Xn-nya kita tidak bawa. Varian sampelnya juga kita bawa juga semua, ini dibutuhkan. Blok semua. Untuk N-nya ini ada 7 ya, gampang. Karena ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Jadi ada Xn-nya sama dengan 7.
Nah, untuk rumusnya juga agak berbeda dengan metode graph yang kedua atau yang pertama. Eh, ada dua rumus di sini, ada G3 rendah dan G3 tinggi. Rumusnya itu 1 dikurangi N dikurangi 3 dikurangi S kuadrat N dan dikali N2 dibagi dengan N-1 S2 atau varians. Oke, kita coba hitung yang G3 rendah. Sama dengan 1 dikurangi, ini kurungnya 2 kali, N-nya tadi 7 dikurangi 3, kurang sampel, S2-nya kita pakai yang ini, untuk yang G3 rendah ya. Ini. Bentar. Dikali dan ini, lalu tutup kurung, dibagi N 7 min 1 tutup kurung dan dikali S. Nah, dapatkan G3-nya 0,6265886. Nah, jadi untuk kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya G3 rendah kurang daripada G kritis. Sehingga tidak perlu ada data yang dibuang. Untuk kesimpulannya seperti ini ya. Karena ini G3 rendahnya nilainya 0,6265 sedangkan G kritisnya 0,898. Ini masih kurang. Jadi tidak perlu ada data yang dibuang. Selanjutnya kita akan mencoba yang G tinggi. Masih sama rumusnya. 1 dikurangi 7 dikurangi 3 tutup kurung dikali ya, kalinya sekarang yang tanpa xn-1 dan xn yang ini, tutup kurung bagi n-nya 7 dikurangi 1 tutup kurung dikali dengan S2 tutup kurung. Nah, G3-nya juga didapatkan nilai 0,692058. Masih kurang ya nilainya dibandingkan dengan G kritis. Jadi kesimpulannya sama. G tinggi kurang dari G kritis sehingga tidak perlu ada data yang dibuang. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa menjelaskan tidak begitu baik, tidak begitu juga buruk bagaimana cara teknik pembuang data dengan metode grup yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf jika agak ada kata yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.